Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun, masih dapat beraktivitas seperti biasa, dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita ketemu kembali di mata kuliah sintesa bahan obat. Topik kali ini yang akan kita bahas yaitu strategi retrosintesis. Nah, di sini kita ingin membahas bagaimana cara membuat retrosintesis lebih terencana, lebih mudah, lebih gampang, dan terarah. Strategi yang harus kita lakukan pertama, membuat distribusi muatan. Kemudian yang kedua, membuat beberapa alternatif diskoneksi. Dan kemudian yang ketiga, mengarahkan diskoneksi yang terbaik. Nah, kemudian yang keempat, memanfaatkan simetri molekul target. Jadi molekul itu kita dapatkan harus dibagi dua sedapat mungkin supaya lebih mudah. Dan yang kelima, melakukan interkonversi gugus fungsi jika diperlukan. Kalau tidak, nggak usah kita lakukan interkonversi gugus fungsi atau merombak gugus fungsi. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita bahas bagian membuat distribusi muatan. Untuk membuat distribusi muatan, kita ingat kembali ke elektronegatifan dalam tabel periodik. Nah, ke elektronegatifan dalam tabel periodik dari bawah ke atas semakin bertambah, dari kiri ke kanan juga semakin bertambah. Artinya kita dapatkan bahwa misalnya atom hidrogen kita bandingkan dengan litium. Hidrogen posisinya berada di sebelah atas, litium berada di sebelah bawah. Maka keelektronegatifan hidrogen lebih besar. Artinya hidrogen lebih negatif dibandingkan litium. Gitu juga untuk unsur-unsur yang lain, misalnya kita dapatkan antara karbon dengan nitrogen. Nah, ini kita dapatkan nitrogen, keelektronegatifannya 3,04. Karbon kita dapatkan 2,55. Berarti karbon lebih elektropositif, nitrogen lebih elektronegatif. Nah, ini nanti di dalam molekul kita distribusikan muatannya berdasarkan keelektronegatifan. Misalnya, nah ini kita dapatkan satu senyawa. Nah, yang menjadi fokus kita yaitu gugus fungsinya. Ada oksigen, kemudian berikatan dengan karbon. Kita tinggal bandingkan oksigen dan karbon. Oksigen lebih elektronegatif karena posisinya berada di sebelah kanan dalam tabel periodik. Karbon lebih elektropositif, sehingga kita dapatkan distribusi muatan untuk oksigen negatif dan karbon positif. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan, sehingga kita dapatkan muatannya masing-masing terdistribusi dari setiap atom-atomnya. Nah, itu kira-kira yang pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan retrosintesis, strategi yang pertama. Nah, kita lanjut yang berikutnya, strategi yang kedua. Yang kedua, membuat beberapa alternatif diskoneksi, membuat beberapa alternatif pemotongan-pemotongan yang kita lakukan pada senyawa-senyawa organik yang menjadi target untuk sintesis. Oke, misalnya kita dapatkan senyawanya lidokain. Alternatif yang pertama, kita potong ikatan antara karbon dan oksigen dengan nitrogen. Maka pemotongan ikatan karbon dan nitrogen.
Ada nggak kira-kira pemotongan yang bisa kita lakukan untuk yang berikutnya? Nah, coba kita lihat untuk yang berikutnya. Nah, ini ternyata bisa kita lakukan pemotongan antara karbon dan nitrogen di gugus fungsi berikutnya, yaitu gugus fungsi amin. Kalau tadi kita dapatkan pada gugus fungsi amida. Nah, jadi sudah ada dua alternatif untuk melakukan retrosintesis dari lidokain. Oke, kita ambil yang berikutnya. Nah, yang kedua, mengarahkan diskoneksi terbaik. Gimana kita bisa tahu diskoneksi yang kita lakukan itu terbaik? Diskoneksi yang terbaik kita arahkan ke sekitar gugus fungsi. Nah, ini kita dapatkan gugus fungsi amida, maka ikatan-ikatan yang ada pada gugus fungsi ini kita usahakan didiskoneksi atau dipotong. Itu juga pada ikatan yang terdapat pada gugus fungsi amin. Nah, ini kita potong, ternyata ada ikatan karbon dengan nitrogen. Nah, gitu juga untuk senyawa-senyawa yang lain. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, yang keempat kita memanfaatkan simetri molekul target. Molekul target yang mau kita lakukan retrosintesis adalah asam mefenamat. Di pasaran biasa kita dapatkan produknya yang paling banyak beredar yaitu Ponstan. Nah, ini karena masyarakat yakin bahwa produk ini lebih baik dari generiknya. Oke. Nah, kita usahakan ini molekulnya terbagi dua. Jadi kita buat menjadi simetri. Kalau kita potong ceret, nah ini kita dapatkan untuk ikatannya antara karbon dan nitrogen, karbon dari inti benzen dengan nitrogen dari gugus amin. Nah, itu untuk pemotongan dengan simetri molekul target yang ingin kita lakukan untuk diskoneksinya. Oke, bisa nggak kira-kira pada karbon dengan nitrogen di ikatan berikutnya? Oke, nah ternyata kita dapatkan di sini nanti bisa kita lakukan pemotongan juga dan menunjukkan bahwa ini sudah kita manfaatkan dengan memanfaatkan simetri molekulnya. Nah, ini alternatif diskoneksi dan diskoneksi terbaik maupun simetri molekulnya. Nah, kemudian oke, kita lanjut untuk strategi retrosintesis yang kelima, yaitu melakukan interkonversi gugus fungsi, merombak gugus fungsi yang satu menjadi gugus fungsi yang lain. Merombak gugus fungsi yang satu menjadi gugus fungsi yang lain atau menambahkan gugus fungsi kepada molekul target, molekul yang mau kita lakukan sintesis. Maka yang pertama adalah tujuannya supaya pemutusannya bisa lebih mudah, pemutusannya bisa lebih gampang karena berada di sekitar gugus fungsi. Kemudian yang kedua, menghindari stabilitas ekivalen sinton yang kurang baik atau yang buruk. Ada sinton atau starting material yang tidak stabil atau yang tidak reaktif karena kekurangan elektron pada inti senyawanya, misalnya pada inti benzen. Inti benzen yang mengalami deaktivasi ini kurang baik kalau nanti kita lakukan untuk sintesis. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan reaktivitas supaya reaksinya lebih reaktif, lebih cepat, lebih mudah, atau lebih gampang. Nah, misalnya kita ambil contoh. Ini kita dapatkan senyawa molekul target atau MT yang mengandung inti benzen dengan alkil senyawa alifatis. Ya. Kalau kita potong langsung, maka nanti harus kita lakukan reaksi alkilasi. Reaksi alkilasi sangat sulit. Karena inti benzennya tidak mengalami substitusi, tidak punya substituen. Substituennya di sini tidak ada, sehingga inti benzennya kurang aktif atau miskin elektron. Gimana caranya supaya nanti reaksinya bisa kita lakukan
sintesisnya bisa kita lakukan. Inti benzen yang kurang reaktif karena miskin elektron, tentunya harus dilakukan substitusi. Nah, dengan adanya substitusi, terutama untuk substituennya yang mengaktifasi inti benzen, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita potong langsung dari senyawa material target ini, akan kita dapatkan alkil dengan karbokation yang kurang stabil. Karbokation yang stabil itu kalau nanti kita dapatkan alkilnya merupakan alkil tersier. Nah, tentunya dengan tidak stabilnya ini, maka reaksinya mengalami kesulitan, sehingga harus kita lakukan interkonversi gugus fungsi. Nah, di sini kita lakukan interkonversi gugus fungsinya dengan merombak gugus dari rantai alkilnya menjadi gugus keton. Tujuan kita lakukan dengan perombakan gugus keton ini supaya nanti lebih mudah pemotongannya, supaya sintonnya lebih reaktif atau sintonnya lebih stabil. Nah, kita lakukan pemotongan karbon dengan karbon yang berada di sekitar karbonil dengan aromatis, sehingga kita dapatkan nanti di sini rantai aromatisnya menjadi fenil dan rantai alifatisnya menjadi asetil. Kalau sudah kita dapatkan fenil dan asetil, maka nanti akan kita dapatkan reaksinya melalui reaksi asilasi. Tidak ada hambatan lagi dalam faktor sterik atau ketidakstabilan. Nah, setelah kita dapatkan nanti reaksinya, tentunya akan diperoleh senyawa yang mengandung gugus keton. Gugus keton ini bisa kita hilangkan dengan menambahkan senyawa amin. Nah, pada molekul starting material ya yang mengandung gugus keton ini, kita tinggal tambahkan senyawa amin dan kita lakukan pemanasan sehingga kita dapatkan molekul target atau molekul yang kita harapkan. Nah, itu kira-kira pertimbangannya kalau nanti kita harus melakukan interkonversi gugus fungsi yang pertama supaya mudah pemutusan ikatan karena berada di sekitar gugus fungsi. Kemudian yang kedua, menghindari stabilitas ekivalen sinton atau ekivalen dari karbokation yang lebih baik, dan supaya nanti cincin aromatisnya lebih kaya elektron. Kalaupun tidak kaya, kita dapatkan reaksi yang sangat reaktif seperti asetil dari reaksi senyawa tersebut. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, mempermudah pemilihan reaksi. Nah, dengan melakukan interkonversi gugus fungsi, kita lebih mudah untuk memilih reaksi yang bakal kita gunakan. Misalnya, ini kita dapatkan senyawa antihistamin, sikliramin. Produk yang ada di pasaran sebagai produk dagang itu namanya Prolagic. Senyawanya punya ikatan rangkap 2. Nah, sedapat mungkin ini kita rombak, kita konversi, kita ubah gugusnya menjadi gugus alkohol supaya nanti kita bisa mudah memilih reaksinya. Kalau kita gunakan gugus alkohol, setelah kita lakukan pemotongan, diskoneksi ikatan karbon dengan karbon antara rantai benzen atau aromatis dengan karbon yang mengikat gugus hidroksil, maka kita dapatkan nanti untuk sintonnya fenil. Kita lengkapin fenilnya dengan menggunakan reaksi Grignard. Kemudian untuk alkoholnya kita rombak secara tidak langsung, nanti akan menjadi gugus keton, sehingga reaksi Grignardnya akan menyerang karbon pada gugus keton. Nah, tentunya
produk akhir akan kita dapatkan nanti setelah dihidrolisis, akan kita dapatkan alkohol. Nah, alkohol ini dengan cara dehidrasi akan berubah kembali menjadi ikatan rangkap sebagai produk target atau antihistamin yang bakal kita produksi. Nah, itu alternatif memilih reaksi lebih mudah daripada kita tetap mempertahankan dalam bentuk ikatan rangkap. Nah, ini kira-kira untuk alasan yang keempat. Nah, kita lanjut yang berikut, yang kelima. Nah, yang kelima, tujuan kita lakukan interkonversi gugus fungsi untuk mempertahankan gugus fungsi supaya tetap ada sampai di mau finishing produk. Nah, ini kalau nanti kita lakukan interkonversi ya. Misalnya saat kita memproduksi bahan obat captopril sebagai antihipertensi, ada gugus tiol. Gugus tiol ini bisa kita konversi menjadi tioasetil ya, bisa menjadi tioasetil. Setelah kita konversi menjadi tioasetil, maka kita sudah siap untuk melakukan diskoneksi di beberapa ikatan, misalnya karbon dan nitrogen atau karbon dengan belerang, sehingga kita dapatkan nanti produk akhir setelah reaksi tetap kita dapatkan senyawanya mempunyai gugus tioasetil. Nah, reaksi dengan tahap demi tahap asetilnya dalam bentuk tioasetil bisa kita hilangkan dengan menambahkan amonia dalam alkohol, sehingga kita kembali akan kita dapatkan gugus tiolnya. Nah, ini tujuannya tetap mempertahankan satu atom atau gugus fungsi tetap berada di posisinya tanpa banyak merubah, tanpa banyak reaksi yang harus kita lakukan. Nah, ini kalau misalnya untuk mempertahankan gugus fungsi. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, kita lanjutkan. Yang keenam, meningkatkan selektivitas reaksi. Tujuan kita lakukan interkonversi gugus fungsi, merombak gugus fungsi supaya reaksinya lebih selektif sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya kita ingin melakukan reaksinya menggunakan mekanisme reaksi eliminasi 2 atau substitusi nukleofilik 2, SN2, SN1 atau yang lainnya. Nah, jadi lebih selektif. Kita ingin melakukan substitusi nukleofilik yang kedua, ORD2 atau SN2. Nah, tujuannya apa? Supaya kita dapatkan produknya tidak banyak dalam bentuk campuran. Selektif yang kita harapkan tadinya sinister atau levo, kita harus siapkan bahannya yang bersifat dextro. Atau sebaliknya, kita ingin mengharapkan produknya yang sifatnya dextro atau Richter, kita siapin bahan bakunya yang sinister atau levo. Nah, itu kira-kira untuk meningkatkan reaksi yang selektif. Oke, misalnya, dan yang ketujuh, mendapatkan bahan baku yang melimpah, murah, dan sederhana. Misalnya, ini kita dapatkan senyawanya senyawa etambutol. Senyawa etambutol sebagai antibakteri pada penyakit TBC, tuberkulosis, nah mempunyai stereoisomer sinister. Tentunya kita harus mencari bahan baku yang bisa kita buat menjadi isomernya sinister atau levo. Nah, etambutol yang sinister sangat efektif, sangat ampuh secara farmakologi. Jadi kita harus siapin bahan yang bisa memproduksi yang stereoisomernya sinister atau levo. Kalau kita
tidak menginginkan dalam bentuk campuran dengan dextro atau Richter, maka kita harus gunakan substitusinya nukleofilik SN2. Nah, ini dengan mengkonversi gugus fungsi, ya, kita konversi gugus fungsinya. Kemudian setelah kita konversi, kita cracking, kita potong-potong, kita rajang-rajang. Nah, kalau kita rajang-rajang, ini sudah kita lakukan konversi, ya. Ini kita lakukan konversi, di sini kita lakukan backup, ya. Nanti akan kita bahas di topik berikutnya. Ini namanya kita lindungin gugus fungsinya. Ini kita konversi gugus fungsinya. Nah, kita potong di sini, kita potong di sini, akan didapatkan senyawa yang dimer. Ya. Ini merupakan senyawa yang mirip, yang atas dan bawah. Nah, hasil pemotongan ini kalau kita lihat sederhana, hanya kita dapatkan ada 4 atom karbon, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata setelah kita potong, kita dapatkan senyawanya, ya. Ini adalah senyawa 1,2-butanadiol. Dan kita harus pilih, ya, kalau untuk SN2 tentunya kita pilih yang Richter atau yang dextro, yang memutar ke kanan dalam bidang polarisasi, supaya nanti produknya kita dapatkan selektif menjadi sinister, ya. Jadi reaksinya juga selektif, produknya juga selektif. Nah, tentunya inilah yang harus kita lakukan supaya nanti interkonversinya memang sangat-sangat menguntungkan dalam sintesis. Jadi harus kita lakukan interkonversi gugus fungsi. Nah, di samping itu, butanadiol banyak dibandingkan bahan-bahan yang lain, dan ini juga lebih sederhana, tidak mahal melimpah. Nah, itu kira-kira pertimbangan-pertimbangan kita lakukan interkonversi gugus fungsi. Terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan memberikan amal ibadah untuk orang yang menyebarkan, memberikan informasi sebagai pembelajaran online hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Matur nuwun.